Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hari ketiga dari Ramadan kita, puasa kita, dan puasa memiliki banyak amal solih. Di antara amal solih yang utama ada 4, yaitu sholat, tilawah, i'tikaf, dan sedekah. Dan orang-orang yang menghadiri pengajian termasuk yang mengumpulkan semuanya. Mereka ke masjid untuk mengerjakan sholat. Mereka juga tilawah Al-Quran dengan membacanya atau mendengarkannya, apalagi mengkajinya. Mereka juga iktikaf, mereka juga sodakoh, entah sodakoh dengan uang, atau sodakoh dengan senyumannya, atau sodakoh dengan zikirnya. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap tasbih adalah sedekah. Begitu pula dengan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, amar ma'ruf, nahi munkar, dan juga bahkan mengisi dengan amal yang terbaik dari amal sunnah, yaitu mendengarkan kalamullah dibacakan dan dipelajari, dan juga menunggu waktu sholat berikutnya dianggap sebagai sholat. Mazala ahadukum fi sholat mantadara sholat. Salah seorang di antara kalian dianggap sholat selama ia menunggu waktu sholat. Kemudian pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan pembahasan kitabul janaiz, fikih jenazah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan uh, dua dua uh, dua hal terkait dengan wafatnya seseorang, yaitu menutup matanya dan mendoakannya. Sekarang yang ketiga, yaitu menutupinya dengan kain seluruh badannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ditutupi dengan kain. Ditutupi seluruh tubuhnya dengan kain bercorak garis. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang telah meninggal ditutupi semua tubuhnya, dianjurkan ya. Dianjurkan demikian meskipun belum dimandikan, dikafani dan seterusnya. Nanti diperbolehkan untuk membukanya bagi yang ingin melihatnya dan juga boleh menciumnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pergi ke rumah Aisyah dan dalam kondisi Nabi telah ditutup seluruh tubuhnya, maka beliau membuka kainnya, maka syafa'an wajh, faqabbalahu fabaka, menciumnya dan menangis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah demikian ketika wafatnya Utsman bin Maz'un, sahabatnya yang mulia, sahabat pertama yang meninggal di kota Madinah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Utsman bin Maz'un ketika sudah meninggal.
Pakai syafa'an wajib. Beliau menyingkap wajahnya, yakni ditutupi sebelumnya. Fakabba alaihi faqabbalah. Beliau menciumnya. Beliau menciumnya. Fabaka, beliau menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu fi wajbatayhi, hingga aku melihat air matanya membasahi pipinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya mayit itu suci, tidak najis. Mayit adalah suci, tidak najis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sedang jinabat, menjauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus mandi baru balik. Wahai Abu Hurairah, dari mana kamu tadi? Ya Rasulullah, aku jinabah dan tidak suka bersama Anda kecuali suci. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Mukmin suci. Dan artinya kalau memegang dia tidak membatalkan wudhu kita. Karena orang beriman itu suci baik ketika ia hidup maupun setelah wafatnya. Dan Nabi mencium Utsman bin Mas'ud, Abu Bakar mencium mertuanya, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menutup matanya, lalu mendoakannya, lalu menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Yang keempat, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Disukai jenazah segera diurus, tidak ditunda-tunda. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Hendaknya kalian menyegerakan pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jika ia jenazah yang baik, maka kalian telah menyegerakan jenazah itu kepada balasannya. Wa in taku siwa dzalik fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Jika ia jenazah yang tidak baik, maka kalian bersegera meletakkan keburukan dari pundak kalian. Maka ada manfaatnya, baik jenazahnya itu baik maupun buruk, untuk disegerakan pengurusan jenazah. Cuma untuk menguburkannya boleh ditunda untuk sebuah kemaslahatan, umpamanya sedang hujan, umpamanya terlalu malam, umpamanya anaknya sebentar lagi datang karena sedang di jalan, umpamanya, maka boleh ditunda untuk sebuah kemaslahatan, atau ditunda disolati agar jamaah sholatnya semakin banyak, tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi secara asal untuk disegerakan pengurusan jenazah, dimandikan, dikafani, diminyaki, dan diletakkan di tempat orang-orang bisa mensolatinya. Dan mensolati jenazah tidak mesti berjamaah. Kapan ada orang datang bagi mensolatinya, dipersilakan. Dahulu jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disolati berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Datang orang mensolatinya, datang lagi mensolatinya, dan seterusnya sampai beliau dikuburkan pada hari Rabu. Meninggal hari Senin, Selasa, Rabu baru dikuburkan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima adalah masalah hutang. Ya, menutup matanya, kemudian mendoakannya, kemudian menutupi seluruh badannya, menyegerakan pengurusan jenazahnya, dan yang kelima adalah masalah hutang. Diselesaikan. Karena hutang punya pengaruh besar terhadap kesejahteraan jenazah di alam barzakh. Karena hutang itu panas bagi si mayit jika belum dilunasi. Arwahnya tergantung. Nafsun mu'min mu'allaqun hatta yuqda anhu dainuhu. Ruhnya orang beriman tergantung, digantung
hingga dilunasi hutang. Karena berat masalah hutang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika didatangkan kepadanya jenazah yang punya hutang, Nabi tidak mau mensolati, tapi mengatakan sallu ala sahibikum, solati teman kalian ini, menunjukkan tetap disolati. Cuma tokoh agama nggak mensolatinya dalam rangka memberikan peringatan kepada yang hidup agar tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Khawatir belum selesai melunasinya dan wafat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, maka rajul, seseorang mati. Faghsalnahu, maka kami memandikannya. Wa kafannahu, dan kami mengkafaninya. Wa hannatnahu, kami pun memberikannya minyak wangi. Lalu kami siapkan di tempat seperti biasa jenazah disolati, yaitu di Masjid Nabawi. Di sampingnya itu ada tempat khusus untuk mensolati jenazah. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada jenazah tidak disolati di masjid, tapi di samping masjid ada tempat khusus untuk mensolati jenazah. Tetapi boleh mensolati jenazah di masjid. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidaklah putranya Bayyidhah kecuali disolati di dalam masjid, artinya boleh. Tapi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah di tempat khusus di samping Masjid Nabawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau berkata, la'alla ala sahibikum dain. Apakah jenazah kalian ini punya hutang? Kata mereka, benar wahai Rasulullah, tapi cuma 2 dinar. 2 dinar itu uang emas. Sebagaimana dirham uang perak. 1 dinar itu 4/4 gram emas, katakanlah 5 juta. Maka 2 dinar sekitar 10 juta. Maka fatafallah, Nabi pun mundur. Salah seorang yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, huma alayya, 2 itu jadi tanggungan. Tolong sholati ya Rasulullah, ini saudaraku. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah, huma alaika wa bimalika, 2 itu menjadi tanggunganmu dan dari hartamu dikeluarkannya. Wal mayyitu minhuma bari, dan mayyit terbebas darinya. Kata Abu Qatadah, benar wahai Rasulullah. Fasalna alaiha, maka beliau mensolatinya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Abu Qatadah pasti bertanya, "Hei Abu Qatadah, ma sana'ati dinaran? Apa kabar 2 dinar? Yakni apakah telah lunas?" Ya Rasulullah, baru kemarin meninggalnya. Baru kemarin. Tapi bertemu lagi. Abu Qatadah, gimana 2 dinarnya? Dia berkata, ya Rasulullah, qad qadaitu bima, telah aku lunasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-an ya baridan mungkin. Baru sekarang kulitnya adem. Tadi sebelumnya panas. Ya, sebelumnya panas. Yang panasnya akhirat berbeda dengan panasnya dunia. Ya, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini hanyalah 1 dari 70 bagian api jahannam. Itu api neraka. Kalau api barzakh mungkin kurang dari itu. Tapi tetap dia panas. Ya, panas. Dan manusia yang panasnya itu berat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipatnya.
Innaka tu aku akan sadida ya Rasulullah. Demam Anda begitu tinggi. Kata Nabi, iya. Demamku itu 2 kali lipat. Ya, ini demamnya dunia. Maka demamnya setelah kematian itu lebih panas lagi. Al-an hina barinda min mudil. Baru sekarang kulitnya itu adem. Padahal hutang itu halal, boleh asal dibayar. Dan uang dari hutang itu boleh ia gunakan untuk beli apapun kan haknya. Lantas bagaimana dengan uang yang dia ambil dengan cara yang batil, menipu, mencuri, merampok, ya, atau harta yang haram, umpamanya suap menyuap, itu harta haram, harta panas. Nabi SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Jadi itu harta panas, ya, korupsi, penggelapan dana, berat urusannya. Dalam sebuah peperangan ada seorang dari muslimin terkena panah, apa namanya, panah yang melesat hingga ia mati. Maka orang-orang berkata, beruntungnya dia mati syahid. Kata Nabi SAW, demi Allah, 2 mantel yang ia gelapkan sekarang dinyalakan di neraka. Orang itu kan sudah selesai perang, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nah, orang ini ngambil 2 mantel belum dikumpulkan di bagian ghanimah. Dia ambil sendiri. Demi Allah, 2 mantel yang ia ambil sekarang dinyalakan untuknya di neraka. Maka datang orang ketakutan bahwa 2 sandal dari perang itu yang belum ia kumpulkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Na'lani aw shirakani minar." Ini 2 sandal dari api neraka. Pertanyaan, pasukan perang apakah dapat jatah ghanimah? Dapat. Dia punya hak. Cuma belum dibagi. Dia mengambil sementara belum dibagi. Lantas bagaimana jika mengambil yang bukan haknya? Ya, maka permasalahan korupsi itu berat sekali di akhirat. Korupsi struktur apa 300 triliun. Gimana itu hitungnya? Jika 2 sandal saja, api neraka. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka ia akan masuk neraka. Yani diancam. Ya Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 ranting saja? Kata Nabi SAW, meskipun 2 ranting, meskipun dua ranting. Karena harta dalam Islam itu dijaga benar. Setiap keringat orang yang ia dapatkan tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Jual beli, hibah, hadiah, wakaf, ya kan? Dan yang semisalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, kalian jangan saling makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali jual beli yang saling ridho. Jual beli pun juga harus ridho. Kalau nggak ridho, itu barang yang panas. Makanya, Pak, ini harga berapa? Ini 1 kilo berapa, Pak? Langsung dibungkus, kasihkan ini Mas, 20.000. Terus yang beli gimana gitu kan? Kalau nggak dibeli gimana aja? Beli dengan terpaksa, nggak boleh. Jual beli pun juga harus antara diminggu, keridhaan di antara keduanya. Karena harta begitu dijaga dalam Islam. Bahkan seseorang yang menjaga dirinya, menjaga hartanya sampai mati, terhitung sebagai mati yang mulia, mati syahid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang orang bilang gini, ya Rasulullah, ara'aita idza ja'ani rajul fa akhadha mali. Bagaimana pendapat Anda jika datang orang hendak merebut hartaku? Kata Nabi, la tu'ti, jangan kamu beri. Ya Rasulullah, bagaimana jika ia memaksaku dengan melawanku? Kata Nabi, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana jika ia membunuhku? Anta fil jannah, kamu di surga. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku yang membunuh dia? Huwa finnar, dia di neraka. Di neraka. Ya. Ini harta yang haram. Maka semakin berat. Harta yang halal saja berat. Dan masa sekarang itu untuk berhutang gampang sekali. Bahkan orang tidak punya keinginan untuk berhutang, tapi gampang SMS tawaran pinjol sekian, ya kan? Buka apa, iklan pinjol sekian. Pinjol itu hutang, ya. Kredit itu hutang. Rumah kredit hutang. Kendaraan kredit hutang. Perkakas kredit hutang, ya kan? Dan seterusnya itu hutang. Akan ada imbasnya setelah kematian si mayit. Maka nggak disukai berhutang. Terutama hutang yang dengan jumlah yang sangat banyak harus segera diselesaikan. Apalagi kebiasaannya kalau hutang itu kita yang menanggung, sementara kalau kita mati yang menikmati itu orang lain, ahli waris. Kita yang susah payah dan di akhirat ditanggung, tapi yang menikmatinya ahli waris. Ini kan kebalik. Semestinya kita yang dapat manfaatnya. Ya, itulah sedekah. Sedekah kebalikan dari hutang. Kalau hutang itu berat, kalau sedekah justru itu akan menjadi harta kita yang bertahan sampai di akhirat. Kembali bahwa masalah hutang harus segera diselesaikan. Orang yang hidup untuk segera membantu. Saya pernah apa namanya menghadiri nazak seseorang. Beliau nazaknya cukup lama, mungkin 2 hari atau sehari setengah, lama sekali. Tidak bicara, pandangan matanya kosong. Terus saya tanya, punya hutang berapa? Sekian sekian. Ayo bantu. Akhirnya dicarikan uang, dicari siapa orang-orangnya, ada yang 500, ada yang 1 juta, berapa dikasihkan semua. Ya. Zuhur eksekusi melunasi hutang. Asar liwafat rahimahullah. Allah mudahkan wafatnya dengan terkadang seseorang itu sulit meninggalnya karena masalah hutang. Terkadang, tapi kita tidak bisa memastikan ya. Yang jelas kalau hutang itu punya efek bagi mayit, punya efek dan beliau ketika saya pegang itu panas sekali. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, ini 5 hal yang kita perhatikan ketika menjumpai orang yang meninggal. Pertama, kita kerabatnya, menutup matanya, mendoakannya, menutup seluruh tubuhnya, badannya, menyegerakan pengurusannya dan masalah hutang. Sekarang berikutnya, yang diperbolehkan bagi yang hadir terhadap mayit, dibolehkan membuka wajahnya, ya, baik telah dimandikan ataukah belum, boleh menciumnya, boleh menangisinya, asal maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Ya. Terkait dengan tangisan ini berkata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an,
ketika wafat bapakku Ja'far bin Abi Thalib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tempo kepada keluargaku untuk menangis selama 3 hari. Di hari yang ketiga beliau datang, atau hari yang keempat beliau datang. Sementara mereka masih menangis, la tabki ala akhi al-an ba'dal yaum. Jangan ada lagi yang menangisi saudaraku setelah hari ini. Maka dilarang untuk menangisi mayit lebih dari 3 hari, namanya niyahah. Apa itu niyahah? Tangisan yang menyebabkan mayit diazab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Mayit diazab di kuburnya karena tangisan atas dirinya. Tangisan apa ini? Tangisan yang menunjukkan kemarahan atas ketentuan Allah. Tapi kalau tangisan karena sayang, ya, karena merasa kehilangan dan tidak disertai dengan teriakan, maka ini tangis yang wajar. Tangisan sekedar berbek, ya, matanya itu boleh. Rasul menangisi Utsman bin Maz'un ketika wafat. Rasulullah menangis ketika Ibrahim putranya meninggal. Rasulullah menangis ketika cucunya meninggal dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi menggendongnya dan telah meninggal. Maka bercucur air matanya. Berkata salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa ini?" "Ya ini, bukankah Anda melarang kami niyah?" Kata beliau, "Hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Ini adalah rahmat, kasih sayang. Ya Allah letakkan kepada hamba-hambanya yang penyayang. Innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Allah hanya merahmati, menyayangi hamba-hamba Allah yang penyayang. Artinya sekedar tangisan itu boleh. Asal satu, maksimal berapa? 3 hari. Apa rahasianya? Lebih dari 3 hari dilarang. Karena itu menunjukkan dia tidak ridho. Dia marah kepada Allah. Orang yang terkena musibah ada 4 tingkatan. Marah, sabar, ridho, bersyukur. Marah, sabar, ridho, bersyukur. Marah haram, sabar wajib, ridho anjuran, bersyukur kemuliaan. Yang pertama marah. Marah itu seperti apa? Biasanya ada ininya, ada rupanya berupa suara berteriak-teriak. Kadang mencukur rambut, kadang menjambak rambut, kadang menyombek baju, mukul-mukul pintu atas musibah. Itu namanya niyah. Tasakhut, marah kepada Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Iza ahabballahu qauman ibtalah. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, Allah beri ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang marah, dia dapat kemarahan Allah. Contoh, Nabi memberikan contoh. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal qulub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang
menampar pipi, menyobek-nyobek baju, dan menyeru ala jahiliyah, yakni ketika terkena musibah, terutama para wanita. Wanita itu perasaannya lebih tinggi, apalagi jika yang meninggal itu suaminya. Berat. Ketika pepulangan pasukan perang, seorang wanita diberitahu, pamanmu gugur di medan perang. Ya biasa aja. Bapakmu meninggal di medan perang. Biasa aja. Anakmu meninggal di medan perang. Nangis. Suamimu meninggal, menjerit-jerit. Bagi wanita, suami itu besar dalam hati. Tetapi syariat hanya memberikan toleransi 3 hari. Karena biasanya ketika telah 3 hari telah dikubur, semestinya kan sudah kembali normal sebagai bentuk ridho kepada Allah. Karena bagaimanapun juga orang harus mati. Orang beriman itu harus mati untuk mendapatkan balasan atas amal solehnya. Dunia itu tempatnya orang penderitaan. Ya kan? Orang beriman dapat mereka beristirahat kalau meninggal. Ya, innal mu'mina yastarihu min min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Orang beriman itu jika meninggal, mereka beristirahat dari kelelahan dunia dan gangguannya menuju rahmat Allah. Orang beriman harus meninggal, orang beriman, untuk mendapatkan karunia Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi agar sabar ketika terkena musibah dengan berbagai fadilahnya orang yang sabar ketika kena musibah. Contoh ini, mali abdil mu'min jazaan idza qabantu safiyahu min ahli dunya tsumma tasaba ila jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang orang yang paling ia cintai di dunia aku cabut arwahnya, dia bersabar mengharapkan pahala kecuali balasannya surga. Soal meninggal berat, tapi dia sabar, surga pahalanya, janji. Anak yang sangat ia cintai meninggal, dia sabar, surga pahalanya. Ya. Anak-anak, 3 anak meninggal, sabar, surga balasannya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, datang para wanita kepada Nabi, ya Rasulullah, kaum laki-laki kok banyak taklim dengan Anda, tolong berikan kepada kami khusus untuk taklim. Maka Nabi memberi mereka janji, datanglah kepada rumah si fulana hari sekian jam sekian. Bahwa Allahunna, maka Nabi mengajari mereka ilmu. Di antara ilmu yang Nabi ajarkan adalah aimamro'atin mata laha wala salah satu minal waladi. Itulah seorang wanita ditinggal mati 3 anaknya, illa kanu laha hijaban minan nar. Kecuali ketiganya tersebut menjadi sebab dia dihalangi dari masuk neraka. Berkata seorang wanita, ya Rasulullah, bagaimana jika 2 anak? Nabi menjawab, iya, 2 anak juga. Nah, kembali 4 kondisi orang kena musibah ini: marah, sabar, marah, sabar, ridha, syukur. Sekarang yang kedua, yaitu sabar. Sabar itu apa? Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Nah, ya, nambah 5 menit ya. 5 menit. Sabar secara bahasa arti menahan diri. Ya, ini dia menahan diri dari melakukan sesuatu yang Allah murkai,
seperti ucapan, perbuatan tangan. Kapan dia marah, tapi dia tahan, itulah sabar. Itulah sabar. Ini wajib. Berikutnya adalah ridho. Ridho yaitu dia berat menghadapinya, tapi dia menghadirkan dalam dirinya ini sudah ketetapan Allah, pasti terjadi dan ini yang terbaik, maka dia telah ridho. Ridho lebih tinggi daripada sabar. Sabar itu pengen mukul, pengen berteriak, dia tahan. Sabar. Kalau ridho nggak pengen, cuma kalau punya berat, suami meninggal berat, tapi dia ridho kepada Allah. Sudah Allah takdirkan, pasti terjadi. Berikutnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah ketika dapat musibah. Itu kemuliaan. Apa sebabnya? Karena bagi dirinya bahwasanya keputusan Allah, takdir Allah itu yang terbaik untuk dirinya. Ini diraih oleh para nabi. Alaihissalam wassalam. Kata Nabi SAW, sungguh seorang dari mereka ketika mendapatkan musibah yang lebih mereka cintai dari seperti kalian ketika suka dan lebih mencintai ketika mendapatkan dunia. Kalau kita sedang gajian umpamanya, kita gembira. Mendapatkan barang yang kita inginkan, kita gembira. Tapi lebih gembira para nabi ketika mereka mendapatkan musibah. Maka dikatakan itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Musibah menghapus dosa, mengangkat derajat, dikabulkan doa-doa, berhenti dari maksiat, semakin baik kepada Allah. Itu umumnya musibah. Nah, Allah Ta'ala baik, barangkali demikian. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang warisan hutang tadi Ustadz, misal seseorang itu hutang ke bank, terus kemudian kalau perusahaan itu kan biasanya kan hutang itu ada istilahnya itu ada pemegang saham dan komisaris dan lain sebagainya, terkaitlah semuanya itu. Kemudian si A itu anggota dalam suatu perusahaan itu. Nah, hutangnya itu diteruskan Ustadz oleh perusahaan itu hanya diganti struktur mungkin organisasinya atau bagaimana. Apakah hal tersebut juga termasuk warisan hutang bagi dia? Terima kasih. Apakah menjamin akan melunasinya? Ya kita nggak tahu karena ada beberapa case itu, ini case-case lain, mohon maaf ya. Jangankan kalau yang seperti itu, asuransi itu ada. Sekarang ini banyak yang sudah nyata-nyata kalau punya hutang itu asuransi nanti kalau meninggal itu lunas. Di masyarakat itu banyak yang meninggal, tapi pihak asuransi itu juga nggak mau melunasi. Nah, case-case yang seperti itu, ahli warisnya itu sikap yang benar itu harus segera melunasi atau kadang bersengketa, Ustadz. Oke, matur suwun. Baik. Secara asal, hutang itu tidak terbebas kecuali dilunasi atau yang memberi pinjaman itu membebaskan. Secara asal ini, hutang tidak bebas di akhirat kecuali dilunasi meskipun setelah meninggal atau pihak yang memberi pinjaman itu akan membebaskan. Ada seorang kawan meninggal dalam kondisi punya hutang di marketplace. Saat itu mungkin saya ingat 3 juta. Ahli warisnya bilang gak usah dilunasi, ya, nantilah hangus sendiri hutangnya. Saya bilang kepada teman saya yang juga yang adiknya yang mayat itu, ambil hati.
jual untuk melunasi hutang. Karena khawatir di akhirat itu pasti akan ditagih. 3 juta lumayan pagi hari di akhirat. Maka dijual HP-nya, dilunasi. Ketika tahu HP ini digunakan untuk melunasi si mayit, marah ahli waris. Sebegitu ya masalah ahli waris. Maka hati-hati, sebisa mungkin kalau punya hutang ada yang tahu. Ya, maka Nabi memberikan pesan, jangan sampai tidur kecuali seseorang itu punya wasiat. Ditulis di sampingnya, ya ini hutangnya berapa. Mungkin istrinya tahu, ya istrinya tahu. Agar kalau meninggal bisa dilacak, gitu ya, bisa dilacak. Eh, Adapun jika tempat yang meminjam ya ini yakni sebuah lembaga itu, ya, mereka ada akad di awal kalau meninggal kami bebaskan maka lunas. Ya. Tapi jika tidak ada penjelasan, ya, atau kemungkinan besar juga dipersulit, maka mendingan diselesaikan segera. Jangan dibiarkan ahli warisnya harus tanggap masalah hutang karena si mayit telah berjasa meninggalkan banyak harta, maka jangan diambil sendiri. Tunaikan dulu hanya si mayit, hutang-hutangnya dia lunasi dulu sampai selesai. Kalau nggak selesai di akhirat, nanti ganti ruginya dengan apa? Amal soleh. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang pada hari kiamat membawa pahala puasa, sholatnya, sedekahnya dan lain-lain. Tapi juga dia pernah mencaci si A, memukul si B, mengambil harta si C, membunuh si D, ya, dan seterusnya. Maka diambil pahala dia diberikan kepada korban A. Pahala lainnya ambil lagi korban si B. Pahala lagi korban si C. Jika ternyata fa'in faniyat hasanatu qabla an yubda alaih. Jika habis pahalanya sementara yang nuntut masih ada, belum lunas, maka dosa korban dipindah transfer ke mayat ini terus dilempar ke neraka. Ya. Maka akan agak berbahaya, maka diperjelas akad di awal, kemudian kemudian jika tidak ada kejelasan harus diusahakan untuk dilunasi. Di samping itu ya, pinjam uang ke lembaga apapun biasanya tidak sosial, tapi cari untung. Tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Kalau pengen dapat untung, jual beli. Setiap keuntungan yang diambil dari pinjam meminjam adalah riba. Allah berfirman, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya jika pengen untung jual beli, bukan dengan cara riba. Riba yang karena dia itu murni sosial, makanya besar pahalanya. Karena nggak boleh ngambil untung, ya kan? Tak pinjamin, tapi mobil ente saya pinjam sebulan, boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia sosial. Alasannya apa? Surga. Bahkan tiap hari orang ngasih hutang itu dapat pahala separuh dari yang ia hutangi. Kalau membebaskan hutang, maka di akhirat mendapatkan ampunan Allah. Ada seorang pedagang yang sistemnya kredit, berkata kepada pelayannya, datangi si A, jika dia itu kesulitan, maafkan dia, kasih tempo lagi. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Nabi, falaki Allah faghfara lahu. Dia pun bertemu Allah, Allah mengampuninya. Nah, begitu Allah Ta'ala. Terkait tadi yang menangisi jenazah, karena ada beberapa kalau kita di masyarakat itu kan ada mengatakan tidak boleh sampai air mata itu kena ke jenazah, air mata kita itu jatuh, katanya itu tidak boleh. Apakah seperti itu? Terus yang kedua terkait hutang tadi, kalau misalnya hutang tidak berupa uang tapi janji, misalnya orang tua kita pernah berjanji akan begini, apa itu termasuk kategori hutang?
Nah, terkait dengan tangisan yang mengenai mayit, ini apakah ada larangannya, apakah ada petakannya? Memang tidak ada. Adanya di sinetron, seperti kucing melompati, pocong nggak dibuka, itu sinetron semua. Sinetron semua. Hal-hal khurafat terkait dengan mayit kebanyakan sumbernya sinetron. Ya. Secara asal tidak ada apa-apa dengan mayit, tidak ada kaitannya dengan orang yang hidup dan tidak ada pengaruhnya apapun, tidak ada. Tidak ada. Kalau muncul ketakutan di samping mayit, itu karena sinetron yang sudah mendahului masuk ke pemikiran kita. Ya, karena kemarin saya membawa bayi, ya kan, keluar rumah, ternyata tetangga meninggal. Ada yang melarang, bayi kok dibawa keluar, apa hubungannya dengan orang yang meninggal, ada hubungannya. Kadang orang punya pemikiran, kalau ini orang telah mati, malaikat maut masih di sana, nanti akan mengambil yang lainnya. Ini pemahaman yang sebagaimana pemahaman masyarakat. Setiap hari Jumat, orang yang telah mati pulang ke rumah, minta doanya. Kalau nggak dikasih doa, dia menangis. Khurafat, tidak ada asal. Perkara gaib itu harus berdasarkan dalil syar'i. Tidak boleh berbicara atas perkara gaib tanpa dalil, tidak diperbolehkan. Kemudian terkait dengan janji selain uang, apakah ada imbasnya? Nampaknya ada, nampaknya ada. Allah Ta'ala. Gimana jawab? Cukup ataukah? Oke, baik. Kemudian kita saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.